subscribe Like and channel Abang Jo. subscribe. Halo kamu semua, kembali lagi di channel saya, channel Joris Jesse. Saya Joris Abang Jo. Salam daripada orang Sabah. Untuk video kali ini kita akan sambung perkongsian kita berkaitan dengan tajuk-tajuk yang sebelum ini, macam video pertama saya yang berkongsi berkaitan dengan tajuk perangai berubah-ubah. Dan untuk kali ini, video kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk komunikasi berkesan. Oke, apa itu komunikasi berkesan? Komunikasi berkesan adalah penyampaian kepada pihak lain dengan mudah difahami dan betul. Maksudnya, cara kita berkomunikasi dengan antara satu orang dan antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan cara yang betul dan cara yang mudah difahami oleh pihak lain, sama ada apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka, gitu. Jadi dalam komunikasi berkesan ini kita perlu paham dan kita perlu tahu ada 3 faktor ataupun 3 cara macam mana kita mau kita mau praktikkan komunikasi berkesan ini dalam kehidupan kita. Itu ada tiga yang kita kena tahu. Yang pertama adalah pilihan bahasa. Yang kedua adalah tata bahasa ataupun grammar. Dan yang ketiga adalah cara penyampaian kita. Oke, kita akan tengok satu persatu. Daripada first, kita akan mulai daripada pilihan bahasa. Oke, pilihan bahasa. Pilihan bahasa nih adalah contoh dia, kita memilih bahasa apa yang kita ingin gunakan. Sama ada dalam dunia ini kita ada banyak bahasa. Kita contoh macam bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Chinese, bukan Chinese, Mandarin, India, begitu. Kita ada banyak bahasa. Dan itu kalau bahasa yang bahasa asing lah, maksudnya bahasa yang kita selalu dengar. Ada juga bahasa yang maksudnya bahasa daripada etnik kaum kita sendiri. Macam contoh lah, macam contoh kita di Sabah nih, kita ada banyak, contoh di Sabah kita ada banyak kaum, kita ada banyak etnik. Contoh dia macam kaum Murut, kaum Lundaya, kaum Dusun, Kadazan. Jadi maksudnya setiap kaum tuh mereka mempunyai bahasa mereka sendiri. Jadi pilihan bahasa ini kita perlu memilih bahasa yang mudah difahami dan yang orang faham. Maksudnya orang tahu apa yang kita ingin sampaikan dengan menggunakan bahasa tersebut. Maksudnya contoh, oke. Sekiranya kalau macam contoh, saya adalah seorang orang Sabah, kaum Murut. Saya adalah kaum Murut. Saya ingin bercakap dengan orang yang kaum Murut juga, sama kaum dengan saya, kaum Murut. Yang apa yang saya boleh guna? Saya boleh guna pilihan bahasa saya adalah, yang pertama adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu, of course, semua orang pun tahu kan. Dan yang kedua, saya boleh guna bahasa Murut. Bahasa Murut saya sendiri, bahasa Murut kami sendiri. Tapi kita perlu memilih bahasa yang sesuai mengikut keadaan dan mengikut orang itu sendiri, sama ada mereka paham ataupun tidak, begitu. Oke. Oh ya, dan satu lagi saya ingin kasih tahu, di dunia nih kita ada satu bahasa yang menghubungkan semua negara-negara di seluruh dunia. Hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa English language. English language, kalau kamu tahu, itu adalah bahasa yang sangat besar. Tidak kiralah dimanapun kamu berada, tidak kiralah negara apapun, English adalah satu negara pengantar. Begitu. Maksudnya tidak kiralah sama ada kita di Malaysia, Indonesia, Brunei, Myanmar, ataupun Amerika Syarikat, ataupun Filipina, Jepang, kita tetap, mereka semua negara ini menggunakan bahasa English untuk berkomunikasi antara negara-negara lain yang negara asing, negara Malaysia dengan negara-negara luar gitu. Yang English adalah satu bahasa yang sangat penting, bahasa yang orang bilang
sangat luas. Sangat luas uh, penggunaannya begitu. Di seluruh dunia menggunakan bahasa English. Oke. Untuk poin yang kedua pula, yaitu tata bahasa atau grammar. Oke. Tata bahasa nih, kalau macam budak-budak yang mempunyai pelajaran, bukan pelajaran lah, maksudnya yang bersekolah, mereka tahu sama ada ayat itu betul ataupun tidak. Kalau contoh lah, kita contoh dalam bahasa Melayu, kita ingin bertanyakan sesuatu. Jika contoh lah, oke, saya mau bagi tahu dengan seseorang nih, saya mau saya maukan sesuatu, oke, saya mau minta buku lah, oke, contoh saya mau minta buku, saya akan tanya, oke, contoh Puan, oke, Puan boleh bagi Puan boleh bagikan saya buku itu, oke, ya, itu ada satu pertanyaan. Tapi kalau tata bahasa yang salah nih, tata bahasa yang salah, kita kayak karena tahu tata bahasa betul dan tata bahasa yang salah. Kalau macam tadi itu ada yang betul. Kalau tata bahasa yang salah, tata bahasa yang salah nih, contoh dia macam contoh, oke, ayat yang sama, tapi dengan tata bahasa yang salah. Oke, Puan, boleh bagi saya itu buku kah? Tidak juga kan? Bukan juga. Siapa? Saya pikir dulu. Tapi begitulah, oke. Apa yang paling penting, begitulah. Orang bilang, memang begitulah cara tata bahasa nih. Yang penting, satu lagi kita nggak tahu tata bahasa nih, kita perlu tahu lah dari segi macam contoh kosakata, dari segi penggunaan macam tanda seru, tanda tanya, tanda tanya, tanda seru, tanda apa tuh semua lah, tanda silaan apa tuh semua, yang macam contoh siapa yang belajar, bukan siapa yang belajar lah, kita semua pun belajar bahasa Melayu kan, jadi kita tahu macam mana apa yang betul, ada apa yang salah apabila kita bercakap. Kalau contoh macam saya pula, apakah kalau contoh pula macam orang Sabah, oke, orang Sabah ingin bercakap dengan orang macam contoh Semenanjung. Kalau orang Sabah dia punya apa namanya, kebiasaan selalu orang akan cakap bah anu am begitu kan. Jadi kalau boleh, kalau contoh selanjutnya kalau kita guna, oke, kalau macam kita menggunakan bahasa macam bah am begitu dengan orang Semenanjung, mungkin mereka tidak akan paham langsung. Sebab itu bahasa kita sendiri, bahasa yang kita paham. Ya orang Sabah saja yang paham, orang Semenanjung memang tidak paham lah. Jadi berbilang kita perlu tahu, kita perlu ikut keadaan pada masa itu. Kalau contoh kita berkomunikasi dengan orang yang bukan orang Sabah, kita perlu bercakap dengan menggunakan tata bahasa yang betul, dengan cara yang betul, dengan ayat yang betul, supaya orang yang cakap dengan kita mau mereka sendiri paham dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka begitu. Oke. Oke, untuk poin yang ketiga pula. Poin yang ketiga adalah cara penyampaian. Oke. Cara penyampaian adalah, oke, sebagai contoh. Sebagai contoh, presentation. Presentation ataupun body language begitu. Maksudnya tidaklah bukan daripada segi kita bercakap, daripada menggunakan bahasa mulut kita untuk bercakap dengan orang lain, tapi kita boleh menggunakan body language kita. Macam contoh kita ingin suruh seseorang, contoh lah, kita mau suruh seseorang masuk ke dalam rumah kita. Saya akan bagi contoh satu yang kita menggunakan mulut kita sendiri, kita bercakap. Satu lagi menggunakan body language. Kalau kita bercakap, kita akan cakap macam ni. Tuan silakan masuk. Betul. Ini sekarang kalau macam body language pula, body language kita tidak menggunakan, mungkin kita tidak bercakap, kita akan menggunakan tangan. Maksudnya kita akan gunakan isyarat tangan, sama ada kita akan tunjuk untuk masuk dalam. Maksudnya kita akan tunjuk arah dalam begitu. Macam kita akan ini,
tangan nih. Sekarang kita akan buat begini. Oke, maksudnya kita akan tunjuk ke arah dalam rumah kita. Maksudnya kita mengalu-alukan mereka datang begitu, mereka masuk ke dalam rumah kita begitu. Jadi itulah cara penyampaian adalah salah satu juga benda yang penting bila kita ingin menyampaikan sesuatu ataupun ingin menyampaikan informasi-informasi ataupun seperti pernyataan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kira-kira lah orang bilang di tempat kita masing-masing ataupun di tempat orang, misalnya macam contoh orang yang sedang belajar. Oke, siapa-siapa yang macam budak-budak, bukan budak-budak lah, yang macam para remaja macam saya, umur-umur macam saya juga, yang akan menyambung pelajaran di tempat-tempat lain, tempat yang jauh daripada rumah mereka sendiri, yang mungkin tempat yang baru untuk dorang perlu perlu kuatkan komunikasi berkesan nih, perlu praktikkan komunikasi berkesan nih agar mereka dapat dorang dapat survive tempat dorang belajar tuh, maksudnya tanpa rasa pendiam, mereka tidak rasa macam lonely begitu. Maksudnya dorang ada kawan, dorang tahu macam mana mau survive, macam mana mau bercakap dengan orang-orang di sana gitu. Ya, komunikasi berkesan ini sangat penting. Komunikasi berkesan ini dia salah satu cara untuk kita untuk membantu seseorang itu berkomunikasi dengan betul, berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain, dengan pihak-pihak lain, dan untuk membantu memberikan informasi ataupun maklumat yang penting kepada pihak lain, orang lain begitu. Jadi orang bilang komunikasi berkesan ini sangat penting kepada kamu semua. Jadi ingat, komunikasi berkesan perlu dipraktikkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi daripada saya itu saja. Ingat, komunikasi berkesan ini satu, kita perlu berani, kita perlu bersabar, kita perlu banyak belajar dari, bukan saja dari guru-guru atau sekolah atau apa semua, tapi kita perlu belajar sendiri dengan melihat daripada keadaan tempat kita begitu. Jadi itu saja daripada saya. Saya harap kepada kamu semua, semoga dengan video saya kali ini mungkin tidaklah berapa perfect orang bilang poin-poin yang saya bagi, tapi saya harap dengan poin yang saya bagi ini, apa yang saya kongsikan ini dapat serba sedikit membantu kamu, dapat memahamkan kamu berkaitan dengan komunikasi berkesan gitu. Jadi daripada saya itu saja. Saya Joris Jesse, saya Joris Abang Jo. Salam daripada orang Sabah. Bye.